Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, merawatnya, lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan dan menonton video ini, mensubscribe lalu men-share-nya, Allah jadikan hidupnya sukses di dunia, amin. Sukses di akhirat, amin. Maksud surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 3344. Nah, kita lihat di mana posisi hadis 3344 ini. Nah, Imam Bukhari meletakkan hadis nomor 3344 ini itu pada kitab ke-60, yaitu tentang kisah para nabi. Tepatnya pada bab ke-7, yaitu bab yang membahas tentang firman Allah, surat Hud ayat 50, surat Al-Ahqaf ayat 21, dan surat Al-Haqqah ayat 6 dan 8. Intinya dengan hadis ini, itu Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa standing kita itu harus sama dengan standing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Dalam hal menghadapi orang-orang Khawarij. Yaitu apa? Jadi standing kita itu menghadapi orang Khawarij berhadapan-hadapan. Sebagai ladang dakwah istilahnya. Kita ajak kembali ke jalan yang benar, masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah secara baik dan benar. Kalau sudah tidak mau, maka terus kita ajak, istilah begitu. Nah, sekarang mari kita baca dulu hadis nomor 3344. Qala Ibnu Katsir ngan Sufyan ngan abihi ngan Ibni Abi Nu'min ngan Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ba'atha Aliyun radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dzuhaibatin faqasamaha bainal arba'ati al-Aqrani bin Habis al-Hanzali sumal Mujasyi'i wa Uyainah bin Badrin al-Fazari wa Zaid al-Ta'i thumma ahadi bani Nabhan wa Alqamah bin Ulasah al-Amiri ahadi bani Kilab wa ghadibat Quraisyun wal Ansaru qalu yu'ti sanatita ahli Najdin wa yad'una qala innama ata'allafuhum wa aqbala rajulun ghabirul ainaini musyriful wajh nataini natiul jabini kastul lihyati mahluqun faqala ittaqillah ya Muhammadu faqala mayyubtingillaha idza asaitu aya'manuni Allahu ala ahli al-ardi wa la ta'manuni fasa'alahu rajulun qatlahu ahsibuhu Khalid bin Walid famana'ahu falama walla qala inna min di'i hadza aw fi aqibi hadza aw man yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyati yaqturuna ahlal islami
wa yad'una ahlal authan la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'atin. Itu ya, bacanya nggak lancar ya, nanti bisa Anda baca di deskripsinya ada, tenang, sudah saya tuliskan teks hadisnya, terjemah sudah saya tuliskan, tafsirnya sudah saya tuliskan, ada tinggal baca saja kita. Oke, lanjut deh. Nah, hadis ini itu istilahnya merupakan sebuah cerita bahwa Sayyidina Ali itu mengutus seseorang membawa emas, kepingan emas gitu kan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kepingan emas ini sampai di tangan Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah dibagikan kepada 4 orang atau 4 kelompok. Di sini disebutkan Al-Aqra bin Habis dan seterusnya, nggak hafal, oke? 4 orang lah kira begitu. Nah, setelah emasnya dibagikan kepada 4 orang pada 4 kelompok ini, di sini saya terus terang masih bingung. Ada istilah wa ghadiba Quraisyun wal Ansori. Jadi orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansor ini pada marah. Takutnya salah, masa sih orang Quraisy dan Ansor marah gitu kan? Nah, walau alam bimuradi, tapi setelah emas dibagikan kepada 4 orang itu, kemudian orang-orang Ansor dan orang-orang Quraisy itu marah. Mereka berkata, yuti sonadiqa ahlin najdin wa yata'una. Kira-kira dia begini, ya Rasul, Anda membagi emas tersebut kepada 4 orang tersebut tadi itu. Siapa 4 orang itu? Kebetulan yang 4 kelompok itu merupakan orang-orang yang baru masuk Islam, imannya kira-kira masih tipis begitu kan. Oleh Rasulullah diberi emas itu supaya apa? Supaya hatinya menjadi lembut dan makin cinta kepada agama Islam. Maka ditanya begitu, Rasulullah menjawab, innama ata'allafuhum. Nah, kira itu kata Rasul, saya ingin membujuk hati mereka. Nah, mendapatkan jawaban tersebut orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansor ya sudah menerima. Istilahnya kan orang Ansor dan orang Quraisy ini penasaran kenapa Rasulullah membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sementara kami orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansor yang mengikuti Rasulullah dari awal sampai sekarang jaya, kok malah nggak dikasih, kan begitu. Nah, mendapat jawaban itu kemudian orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansor paham. Nah, setelah itu kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri fisik. Di sini disebutkan ciri-ciri fisiknya itu cekung kedua matanya, irul aina ini, udah menonjol kedua tulang pipinya, kemudian lebar dahinya, lebat jenggotnya, dan rambut kepalanya itu pelontos cukur. Nah, kira-kira begini. Nah, orang ini tiba-tiba mendatangi Rasulullah dan berkata, ittaqillah ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad, kata orang ini. Pengen ketawa, kenapa? Ini kan orang gue ngajar banget. Orang yang membawa agama Islam Rasulullah, yang menerangkan Islam Rasulullah, yang paling takwa Rasulullah, tiba-tiba nih orang datang ngomong bertakwa kamu Muhammad kepada Allah. Ini kan orang gimana sih ya? Ya nggak tahu lah. Saya pengen ketawa aja ini kepada ini orang. Nah, karena kata-kata itulah kemudian orang ini dicap sebagai orang yang nggak benar lah, kira-kira begitu. Nah, ini bedanya. Kalau orang-orang Ansor bertanya kepada Rasulullah dalam rangka tabayun, istilahnya manusiawi lah. Nah, kalau orang ini nih yang datang di sini pada hari ini belum disebut nama nih. Nanti kalau pengen tahu nama belakangan deh. Laki-laki dia disebutnya, belum disebut nama. Kalau laki-laki langsung menjas Rasulullah bahwa Rasulullah adalah seseorang yang tidak bertakwa pada Allah, kira begitu. Terbukti kata-katanya ittaqillah ya Muhammad, bertakwa kepada Allah, kira-kira begitu. Nah, yang kedua itu tadi dia menjas Rasulullah SAW orang yang tidak bertakwa. Yang kedua juga menjas bahwa kebijakan Rasulullah memberikan emas kepada 4 kelompok tadi itu merupakan kebijakan yang gak benar, istilahnya begitu.
Terus yang ketiga, yaitu sifat buruk mereka itu. Nah, siapa orang ini nanti kita cek. Dan ceritanya itu begitu. Nah, ketika ada orang laki-laki yang berkata ittaqillah ya Muhammad kepada Rasulullah, kemudian ada seorang sahabat yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh orang tersebut, tapi oleh Rasulullah dilarang. Nah, orang yang meminta izin untuk membunuh laki-laki tersebut yang kurang ajar kepada Rasul itu, kalau pada hadis ini disebutkan Khalid bin Walid, tapi nanti pada riwayat yang lain ada yang mengatakan Sayyidina Umar. Nah, udah ceritanya kan tadi saya ulangin, Sayyidina Ali mengutus utusan membawa emas kepada Rasulullah. Setelah emas sampai kepada Rasulullah, kemudian dibagikan kepada 4 kelompok. Kemudian ada yang protes, itu orang-orang Ansor dan orang Quraisy. Kemudian ada ini yang kurang ajar, seseorang yang istilahnya matanya cekung, terus kedua tulang pipinya menonjol gitu kan, lebar, dahinya lebar, jenggotnya tebel, terus kepala itu botak pelontos, istilahnya begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya kan. Nah, setelah laki-laki tersebut pergi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda atau berbicara kepada para sahabat yang ada. Saya bacakan saja. Setelah orang itu pergi, beliau bersabda, sesungguhnya dari keturunan orang ini atau pada generasi setelah orang ini akan muncul suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam laksana anak panah yang menembus hewan buruannya. Mereka membunuh orang-orang Islam, namun mereka membiarkan para penyembah berhala. Jika aku menjumpai mereka, niscaya aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Ad. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3344. Nah, dalam mensyarah hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani gitu kan. Iya, benar tuh, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia itu menuliskan, lalu apa korelasinya nih hadis ini dengan judul bab? Nah, korelasinya itu Ibnu Hajar mengatakan yaitu lain ana adraktuhum la'aqtulannahum qatla adin. Seandainya saya menjumpai kaum yang ciri-ciri seperti tersebut di atas, maka saya akan memerangi mereka. Kira-kira begitu. Nah, udah itu bereslah urusan itu ya. Ceritanya itu seperti itu. Nah, sekarang kita apa yang bisa kita gali, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Nah, maka saya mencoba mengambil pelajaran 4 hal. Pertama, ciri-ciri fisik nenek moyang orang Khawarij. Ternyata orang Khawarij punya nenek moyang nih, ciri-ciri fisiknya gimana? Nanti kita cek. Yang kedua, ternyata orang Khawarij itu punya pemikiran yang khas dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Yang ketiga, tentang generasi penerus orang-orang Khawarij sampai zaman itu kira-kira seperti apa. Kemudian yang keempat, yaitu sikap kita terhadap orang-orang Khawarij. Sekarang kita cek fisiknya. Pada hadis ini dikatakan cekung kedua matanya, ghairul ainaini, matanya cekung. Kita introspeksi diri kita deh. Coba sama-sama bercermin di depan cermin. Mata kita cekung nggak? Wajar seperti mata orang lain nggak? Kira-kira itu. Kalau nggak cekung, alhamdulillah, berarti kita mungkin tidak termasuk kelompok orang Khawarij gitu kan. Kalau kita wajar, alhamdulillah, tidak termasuk orang Khawarij. Nah, kalau kebetulan mata Anda sekalian itu cekung seperti yang disabdakan Rasulullah, hati-hati, jangan sampai terjebak terhadap yang disabdakan Rasulullah seperti itu, gitu kan. Langsung dijaga tuh mata airnya. Dengan cara gimana? Ya udah, perbanyak aja ibadah lah, kira-kira begitu. Baca Al-Quran, baca Al-Quran yang benar, jangan baca Al-Quran kayak Khawarij nanti. Kalau baca Al-Quran kayak Khawarij, ya makin mantep tanda-tandanya, kira begitu ya. Ya maksudnya begini, ketika kita bertemu dengan seseorang, ketika kita memandang mata orang lain, kadang kita kan punya penilaian tuh terhadap orang tersebut, melihat matanya itu jendela dunia katanya, jendela hari kita tahu, oh ini kira-kira orang baik nih, oh ini orang jahat nih, oh ini orang Khawarij nih, kira-kira begitu. Tapi dibatin saja, jangan diomongin, kan kira begitu, ya enggak? Coba lihat deh,
ya kan? Iya, coba ngaca lagi. Udah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pandangan orang-orang Khawarij Allahumma amin. Kalau yang kebetulan mirip persis, jangan kecil hati. Anda masih hidup, masih punya kesempatan untuk bertobat, masih punya kesempatan untuk minta dirubah takdir Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Santai aja, Bos, gitu kan. Nah, ciri-ciri yang kedua, menonjol kedua tulang pipinya. Ini tulang pipi ini nih. Ada yang mengatakan menonjol, ada yang mengatakan lebar. Coba berkaca lagi. Ini kan lagi ngomongin wajah nih. Coba cek. Ya, kira begitu. Kalau ada lebar, hati-hati. Tadi kan matanya mirip enggak? Enggak, alhamdulillah. Sekarang tinggal ini bentuk wajahnya, pipinya lebar enggak? Menonjol enggak? Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau iya, jangan kecil hati. Masih ada punya kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kira begitu ya. Udah pipi. Dahinya lebar. Nah, buka nih, coba tuh topinya buka. Lebar enggak? Nah, ini masuk lebar nih. Itu kan? Nah, kita cek dahi kita yang lebar ini kira-kira dahinya orang Khawarij atau dahinya para pemikir, kira-kira gitu. Itu makin tidak aja. Ya kan? Nah, dahinya ini cek aja. Bersih atau kotor gitu kan, hitam atau putih gitu kan. Iya enggak? Iyalah, kita cek. Terus lebat jenggotnya. Sisi yang keempat, tes jenggotan enggak tuh. Kalau ya enggak berarti ayo enggak ada, itu enggak masuk ini. Bukan kandidat Khawarij gitu. Nah, kalau yang ada jenggotnya cek. Jenggotnya ini merupakan jenggot sunnah Rasul atau merupakan jenggot orang-orang Khawarij, kita cek. Kalau jenggot sunnah Rasul, alhamdulillah, lanjutkan perbuatan sunnah, berpahala banyak. Kalau itu ternyata jenggot Khawarij, ya beresin yang beres, yang cakep biar ganteng gitu kan. Biar jadi jenggot sunnah Rasul. Terus rambut kepalanya, ya, di sini mahlukur ra'si, dicukur habis, botak, kira-kira kan begitu. Kita cek botak enggak. Nah, kalau botak, hati-hati, ini botaknya nih botak baik atau botak Khawarij, kira-kira begitu ya kan. Dah. Itu nanti setiap orang bisa punya penafsiran sendiri-sendiri, punya interpretasi sendiri-sendiri. Silahkanlah, detailnya itu yang penting. Yang dikatakan Rasulullah itu seperti itu dalam hadisnya. Cekung kedua matanya, menonjol kedua tulang pipinya, lebar dahinya, lebat jenggotnya, rambut kepalanya dicukur habis. Jadi kalau kita melihat orang berjenggot lebat, jangan langsung, wah ini orang sunnah Rasul, ini belum tentu, bisa juga sunnah Khawarij, kira-kira begitu. Ya kan, kalau Anda melihat orang yang jidatnya lebar, Khawarij belum tentu, bisa jadi itu orang yang baik. Atau hitam jidatnya, wah ini banyak sujud nih, belum tentu, bisa juga hitamnya hitam Khawarij, kira-kira begitu. Nah, ini kan saya tanda-tanda fisik ini. Nah, bagaimana? Sekarang kan pertanyaan begini, oke, ini tanda-tanda yang dikasih tahu Rasul tentang ciri-ciri fisik nenek moyang Khawarij, kira-kira begitu. Nah, lalu bagaimana caranya mengatasi ini? Oh, banyak. Tentang sabda Nabi yang dalil-dalil yang lain, ada wajah kita supaya mempunyai atharis sujud, supaya banyak sujud, gitu kan. Berapa minimal supaya dikatakan banyak? Ini kalau ngajunya pada salat fardu itu kan minimal 17 rakaat sehari semalam, ya kan? Kalau Anda sholat 5 waktu komplit sehari semalam, 5 kali 5 waktu, insya Allah masuk kategori orang-orang yang suka bersujud. Wajahnya pun insya Allah wajah asari sujud. Tanda-tanda Khawarij hilang tuh. Asari sujud ketutup gitu kan.